Saudara-saudara, apakah kurang tepat atau kita rasa berlebihan kalau kita katakan semua manusia berdosa? Lalu apakah kurang tepat juga atau berlebihan juga kalau kita katakan semua manusia pasti mati? Dan ini dapat terjadi juga pada bayi yang tidak berdaya, yang tidak bersalah. Saya rasa tidak ada seorang pun yang menentang atau menyangkal kedua hal ini. Bahwa semua manusia berdosa dan semua manusia pasti mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan orang Kristen yang percaya pada kebenaran firman Tuhan dan orang yang bukan Kristen yang tidak percaya pada firman Tuhan? Saudara-saudara, yang membedakan adalah orang Kristen memiliki pemahaman tentang alasan mengapa kita bisa berdosa dan menderita dan mati karenanya. Untuk memahami alasan keberdosaan kita, saya mengajak kita semua untuk melihatnya dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek oneness atau kesatuan antara Adam dan semua anggota umat manusia biasa, kecuali Tuhan Yesus yang bukan manusia biasa, membentuk satu kesatuan. Seperti halnya sebuah batang pohon membentuk satu kesatuan dengan ranting-rantingnya. Dari batang pohon yang baik akan menghasilkan ranting dan buah yang baik. Dan dari batang pohon yang buruk akan menghasilkan ranting dan buah yang buruk. Dengan kata lain, sangatlah berlebihan kalau kita mengharapkan ranting dan buah yang baik dari batang pohon yang buruk. Karena ranting dan buah adalah perpanjangan dari batang pohon. Dari katekismus minggu lalu, kita sudah belajar, saudara-saudara, bahwa Adam dalam kebebasannya memilih untuk tidak taat kepada Allah, sehingga Adam jatuh dalam dosa. Seperti pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk juga. Maka dari aspek kesatuan ini, karena Adam berdosa, maka semua keturunannya yang disebut manusia biasa menjadi ikut berdosa di dalam dia dan jatuh bersama dia. Hanya ada satu perkecualian, yaitu Yesus Kristus yang bukan manusia biasa, karena kelahirannya ke dunia tidak melewati proses yang natural, tapi melewati proses yang supranatural. Kita tahu kehamilan Maria, ibu Yesus, adalah dari Roh Kudus, sehingga bayi Yesus tidak berdosa di dalam Adam. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek diversity atau perbedaan. Meskipun kita keturunan Adam, tapi kita tidak sama dengan Adam. Sama halnya seperti kita adalah anak dari ayah kita, tapi kita bisa berbeda dengan ayah kita, khususnya dalam memilih dan membuat keputusan. Tadi dikatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena dia memilih untuk tidak taat. Bukankah kita hari ini bisa berbeda dengan Adam? Bisa mungkin lebih baik dengan Adam dengan memilih untuk taat kepada Tuhan sehingga tidak berdosa. Tapi lalu mengapa sejak kita lahir kita sudah diberi label berdosa? Seolah-olah kita tidak punya pilihan lain. Dari aspek perbedaan ini kita harus ingat bahwa Adam, selain dia bapak dan nenek moyang kita, Adam juga merupakan representasi atau wakil dari umat manusia. Dan karena wakil atau yang menjadi representasi kita memilih untuk tidak taat dan berdosa, maka kita juga menjadi manusia yang sukanya, maunya, kecenderungannya memilih untuk tidak taat. Oleh sebab itu Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang,
semua orang telah menjadi orang berdosa atau tidak taat. Sekilas terkesan tidak adil, tapi kalau kita hayati benar-benar, bukankah kita sejak lahir sudah memiliki kecenderungan untuk memilih tidak taat dan berdosa, sama seperti Adam, tanpa ada yang harus mengajari kita. Rasanya tidak berlebihan apa yang Mazmur 58 ayat 3 katakan, yaitu sejak dalam kandungan, niatan kita adalah menyimpang dan melakukan kebohongan. Dengan kata lain, kita sebenarnya menyetujui apa yang dipilih Adam dan menjadi berdosa di dalam dia sejak dalam kandungan. Saudara-saudara, mari kita akhiri katekismus hari ini dengan satu kabar atau berita baik, yaitu meskipun karena ketidaktaatan Adam yang menjadi representasi kita semua menjadi berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus yang lahir secara supranatural dan yang tidak berdosa seumur hidupnya, maka semua orang yang percaya kepada karya keselamatannya menjadi benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, di satu sisi doktrin representasi membuat kita berdosa di dalam Adam dan jatuh bersama dia. Tapi doktrin representasi juga membuat kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus.